Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu penguji UKIN, PPG dalam jabatan yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ami Pribadi. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 1 Samarang, Kabupaten Garut. Dan saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Surabaya, program studi pendidikan IPA dengan nomor induk mahasiswa 2200 1039 2309 7001. Hari ini tanggal 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 8 dengan mengambil materi sistem ekspresi manusia, submateri gangguan pada sistem ekspresi manusia beserta cara pencegahannya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu penguji untuk perbaikan pembelajaran saya di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada siang ini kita masih bisa dipertemukan kembali di pelajaran IPA dalam keadaan sehat. Sehat itu sesuatu yang harus kita syukuri dan harus dijaga. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Duduk siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dalam hati mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih KM yang sudah memimpin berdoa. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak ingin mengecek kehadiran untuk hari ini. Teman kalian yang tidak hadir siapa aja? Berapa orang? Dia ada 5 orang. 5 orang. Dia, Ada Ajam, Widya, terus Putri, Hafid. Fahmi. Kenapa itu? Sakit. Sakit semuanya? Ya. Berarti ini faktor cuaca ya, makanya kalian harus menjaga kesehatan. Terima kasih. Sebelum belajar, siapkan pikiran kalian, siapkan perhatian kalian, fokus ke dalam pembelajaran hari ini agar yang dipelajari itu bisa bermanfaat. Ya. Seragamnya yang masih keluar tolong dimasukin biar kelihatan rapi dan disiplin. Ya. Apakah suara Bapak terdengar sampai belakang? Dengar. Tampilan yang ada di layar kelihatan jelas? Kelihatan. Jelas? Jelas. Oke. Kemudian keluarkan buku tulisnya. Coba biar kelihatan kalau kalian ini sudah siap untuk belajar. Sekarang Bapak ingin menyampaikan aturan pembelajaran pada kegiatan belajar hari ini. Yang pertama, kalian harus memperhatikan guru ketika sedang menyampaikan materi. Kemudian mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran dengan baik. Kata pertama pada ayat Al-Quran ada yang pertama kali diturunkan adalah Iqra, yang berarti bacalah. Carilah ilmu, didiklah dirimu dan jadilah orang berpengetahuan. Dari mana ilmu didapat? Belajar. Dari belajar. Dari mana pendidikan didapat? Belajar. Dari belajar. Dari mana pengetahuan didapat? Dari belajar. Jadi semuanya itu kita peroleh dari Belajar. Siap belajar hari ini? Siap. Kalau Bapak bilang siap belajar hari ini, kalian jawab siap-siap semangat. Paham? Paham. Siap belajar hari ini? Siap semangat. Siap belajar hari ini? Siap semangat. Oke, ya. Nanti yang paling aktif kemudian yang bagus dalam pembelajaran akan mendapatkan
nilai lebih dari 5 ya. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini adalah gangguan pada sistem ekspresi manusia dan upaya pencegahannya. Ini materinya sudah kita pelajari minggu lalu dan sekarang kita beranjak mengenai gangguan apa saja atau penyakit apa saja yang mungkin bisa terjadi pada tubuh manusia. Ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat materi yang kemarin. Nah ini, coba perhatikan gambar yang ada di depan nih. Ini kan sudah Bapak sampaikan minggu lalu. Bapak hanya ingin mengingat kembali pengetahuan kalian, ingatan kalian mengenai sistem ekspresi manusia ini. Coba, yang masih ingat apa itu sistem ekspresi? Coba, silakan Jaka. Sistem ekspresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Pengeluaran zat sisa yang sudah tidak digunakan lagi oleh Tubuh. Betul? Betul. Tepuk tangan. Terima kasih Jaka. Barangkali ada jawaban yang lain yang masih ingat? Coba. Silakan, Dimas. Izin jawab, Pak. Dimaksud dengan sistem ekspresi adalah sebuah mekanisme pada tubuh yang mengeluarkan sampah yang tidak diperlukan lagi agar tidak meracuni tubuh. Supaya tidak Meracuni tubuh. betul? Betul. Betul. Tepuk tangan. Terima kasih. Ya. Nah, betul ya. Tadi yang disampaikan oleh teman kalian bahwa sistem ekspresi ini proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Alias kalau misalkan masih ada dalam tubuh maka itu akan bisa menyebabkan meracuni tubuh. Nah, di sini ada 4 organ. Yang pertama ini apa coba? Ya. Lihat. Paru. Terus Kulit. coba Bapak tanya. Yang masih ingat zat-zat apa saja nih yang dikeluarkan oleh masing-masing organ yang termasuk ke dalam sistem ekspresi? Ada yang masih ingat nggak? Silakan. Izin jawab Pak, ginjal mengeluarkan urin, hati mengeluarkan urea, anomia, asam urat, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, K dan U air, dan kulit mengeluarkan keringat. Betul, jawabannya betul? Betul. Teman. Pokoknya setiap ada yang bertanya atau menjawab, kita harus beri tepuk tangan supaya bisa lebih Semangat. Tujuan pembelajarannya. Jadi kalau kita belajar itu harus punya tujuan. Termasuk pada hari ini juga ada tujuan yang hendak kalian capai ya. Setelah mengikuti serangkaian kita pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, menganalisis gangguan pada sistem ekspresi manusia dengan benar. Kemudian menyimpulkan gangguan pada ginjal serta upaya pencegahannya dengan benar. Kemudian merancang laporan praktikum uji kandungan gula dan protein pada urin sesuai kunci LKPD. Selanjutnya, mendesain poster tentang upaya menjaga kesehatan sistem ekspresi manusia sesuai rubrik yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan upaya-upaya dalam menjaga kesehatan sistem ekspresi dengan percaya diri. Ya, ini insya Allah nanti bisa kalian tempuh melalui serangkaian kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Siap? Siap. Kenapa kemudian pencapaian kompetisi ini penting untuk bisa kalian capai? Jadi pembelajaran ini maknanya apa sih Pak dalam kehidupan? Ya, yang pertama, diharapkan kalian bisa memahami makanan atau minuman seperti apa yang baik untuk dikonsumsi dengan yang tidak baik untuk dikonsumsi. Yang kedua, menambah kesadaran diri supaya dapat membiasakan pola hidup yang sehat. Yang ketiga, menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia sesuai dengan tujuan SDGs. Ya, ini insya Allah nanti akan kalian dapatkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Garis besar kegiatan pembelajaran yang pertama, melaksanakan pembelajaran dengan model problem based learning. Nanti kalian akan dihadapkan dengan suatu permasalahan dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Yang kedua, kalian akan melakukan praktikum uji kandungan gula dan protein pada urin. Ini alat dan bahannya sudah ada siap di sini. Yang ketiga, bekerja sama dalam menyelesaikan laporan praktikum dan merancang poster digital yang berisi upaya-upaya menjaga kesehatan sistem ekspresi, lalu nanti harus dipresentasikan. Dan yang terakhir,
ada tes awal dan tes akhir melalui Google Form. Ya, kalian keluarkan handphonenya. Karena hari ini kita akan melakukan sebuah tes awal. Bapak yang mengetahui kemampuan awal kalian dalam materi yang akan kita pelajari hari ini. Linknya sudah Bapak kirimkan di grup WA ya. Silakan dibuka dan dikerjakan. Sebisanya dulu, waktunya 5 menit dari sekarang. Ada linknya ada? Ada. Silakan dibuka dan dikerjakan sebisanya dulu Bapak. Yang lain kebuka nggak itu soalnya? Udah buka. Nah, bagus. Yang lain bagaimana? Belum ada. Belum. Oke, coba buka. Sudah terlihat skornya sudah? Sudah. Ada yang nilai 100? Sudah. 80? Nggak ada. 60? Nggak ada. 40? Ada. 20? Yang 0 ada? Ya. Ya, nggak apa-apa. Meskipun nilainya masih kurang karena ini kan masih tes awal, jadi tidak apa-apa. Oke, sekarang Bapak minta kalian untuk memperhatikan video yang ada di depan. Sekarang ada banyak minuman kemasan yang beredar di pasaran. Kemasan yang menarik hingga ragam rasa yang tersedia membuat masyarakat senang mengkonsumsi jenis minuman ini. Namun, mengkonsumsi minuman kemasan yang berlebihan bisa menimbulkan masalah kesehatan, khususnya kesehatan ginjal. Melansir dari laman Universitas Muhammadiyah Surabaya, ginjal memiliki fungsi yang sangat penting dalam berlangsungnya hidup seorang manusia. Penyebab penyakit gagal ginjal kronis. Menurut Karima, pola makan merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penyebab seseorang karena gagal ginjal kronis. Konsumsi minuman manis dalam kemasan seperti minuman bersoda dan minuman manis kemasan lainnya yang beredar di pasaran dapat memberikan efek yang tidak baik bagi tubuh karena memiliki kandungan gula yang tinggi. Selain itu, minuman tersebut juga banyak mengandung pengawet yang akan berbahaya apabila dikonsumsi dalam jangka panjang. Coba, Bapak minta satu orang. Siapa yang mau menyampaikan apa tadi yang diceritakan dalam video? Saya Pak. Silakan, Aino. Izin jawab Pak. Boleh. Menurut saya video tadi menceritakan tentang bahayanya meminum minuman manis kemasan bagi kesehatan sistem ekskresi terutama ginjal. Meskipun minuman tersebut enak dan menyegarkan, tapi ternyata bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan, terutama kesehatan ginjal. Berikan dampak buruk terhadap kesehatan ginjal. Ginjal. Betul kan? Betul. Tepuk tangan. Terima kasih. Ya, betul ya. Tadi yang disampaikan Aino bahwasanya kalau kita terlalu sering meminum minuman manis, apalagi dalam kemasan, itu efeknya kurang baik dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di antara kalian ada yang pernah tidak mengkonsumsi minuman-minuman seperti tadi? Pernah. Dampak apa yang mungkin timbul jika kita terlalu sering minum minuman yang tadi? Apa tadi? Risikonya apa? Bisa sakit perut, Pak. Perut. Terus kalau jangka waktunya panjang bisa menyebabkan Gagal ginjal. gagal Ginjal. rusaknya ginjal. Saya bilang bahwa kalian pernah atau mungkin setiap hari satu kali dari sekali mengkonsumsi minuman-minuman seperti itu. Berarti permasalahan yang mungkin kita sedikit hari ini, bagaimana kondisi kesehatan ginjal kalian dengan kebiasaan kalian meminum minuman manis seperti itu. Apakah sehat atau tidak? Nah, pembuktiannya akan kita lakukan melalui praktikum uji kandungan gula dan protein yang akan kita lakukan hari ini dengan alat dan bahan yang sudah tersedia di sini. Ya. Sebelum ke praktikum, sedikit Bapak mau menyampaikan ini beberapa macam gangguan pada sistem ekspresi manusia. Yang pertama ini gambarnya
ini adalah gagal ginjal. Kemudian yang kedua, penyakit atau gangguan batu ginjal. Yang ketiga, gangguan yang namanya albuminuria. Kemudian yang keempat, glikosuria. Kemudian ini yang paling umum, jerawat. Nah, jerawat juga itu termasuk gangguan pada sistem ekskresi manusia. Dan yang terakhir ini adalah diabetes. Sebetulnya masih ada lagi. Nah, di antara penyakit-penyakit ini, gangguan-gangguan ini, ada beberapa yang akan kita selidiki atau kita pelajari, yaitu penyakit albuminuria dan glikosuria. Apa itu Pak? Dan gangguannya itu apa saja? Nanti akan kita lakukan pelajari hari ini. Bapak akan memberikan sebuah lembar kerja peserta didik dan juga bahan ajar supaya kalian bisa membaca dan memahami beberapa gangguan yang sudah Bapak sampaikan tadi, ya. Nah, secara berkelompok kalian akan melakukan praktikum penyelidikan beberapa penyakit yang dapat terjadi pada ginjal manusia. Oke, sekarang Bapak minta yang ke depan untuk membagikan diri ke setiap kelompok. Silakan. Boleh, iya. Ini satu kelompok bahan aja dari materi. Ini juga soal. Sekarang Bapak minta kalian pelajari dulu itu mengenai AKPD, uji kandungan gula dan protein pada urin sebelum kita memulai kegiatan praktik. Ya. Baca dulu, diskusikan dulu apa saja alat yang mana yang diperlukan, kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian di sana juga ada LKPD-nya. Silakan dipelajari, dipahami apa saja yang akan dilakukan pada pembelajaran hari ini atau praktikum kali ini. Alat dan bahan, kemudian nah, di sini di depan sudah ada alat dan bahan yang diperlukan. Bapak minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan membawa alat dan bahan yang di sini. Boleh 2 orang. Pelan-pelan, bawahnya sedikit-sedikit tuh saudara. Sedikit-sedikit bawahnya. Baik, untuk alat dan bahannya sudah siap semua? Ya. Kalau semua alat dan bahan sudah siap, kalian boleh memulai kegiatan praktikum. Ingat, lihat ke dalam LKPD apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan. Ada 2 kegiatan ya, 2 praktikum. Yang pertama uji kandungan gula dan uji kandungan protein. Yang pertama Bapak minta kalian uji kandungan gula dulu yang ada dalam protein. Ya, apa saja alat dan bahan yang diperlukan, lihat ke dalam LKPD. Kita pakai air dingin ya sekarang. Air dingin. Untuk uji kandungan gula kita menggunakan pemanas. Nanti menggunakan termometer untuk suhu 40 antara reagen bioredik dan juga reagen urea.
Pokoknya lihat ke dalam langkah kerja yang ada di dalam daftar PT. Benedict kan panas gini. Protein. Termometernya sudah siap, termometer skalanya sudah. Dan Garisnya masih ada kan? Garis. Untuk uji kandungan gula itu berapa mili? Urin yang dimasukkan ke dalam reaksi berapa mili? 2 mili. 2 mili atau berapa tetes? 40. 40 tetes. Tapi kan itu pipetnya sudah ada ukurannya ya, jadi bisa lihat. Kalau uji kandungan gula pakai reagen apa coba? Ikutan Benedict. Ya, awas jangan tertukar antara reagen Benedict dan juga reagen Biuret. Berapa tetes Benedict? 10 tetes. Awas, jangan sampai tertukar memasukkan Benedict dan juga Biuret. Biuret itu untuk uji kandungan apa? Protein. Protein. Jadi kalau nanti sudah masuk ke 40, baru kalian masukkan sampel tabung reaksinya ya, menggunakan penjepit dulu. Lihat tidak panas. Itu selama kurang lebih 5 menit. Masih panas ya, langsung naik dulu. Protein, silakan dibagi-bagi tugas. Dan itu pantau ya, suhunya dipantau. Kalau sudah mencapai 40 derajat Celcius, baru masukkan sampel yang untuk uji kandungan gula. Kalau uji kandungan protein tidak perlu dipanaskan. Tabung reaksi yang untuk uji kandungan gula itu disimpan selama 5 menit dalam suhu antara 40 sampai 50 derajat Celcius. Kalau melebihi jangan ya, kalau kurang juga supaya nanti hasilnya bisa valid. Sambil menunggu yang uji kandungan gula, kalian bisa langsung ke uji kandungan protein. Kalau protein kan tidak perlu pemanas ya, kalian hanya perlu memasukkan reagen Benedict ke dalam sampel urin di dalam tabung reaksi. Sambil dipikirkan untuk konsep poster yang akan kalian buat ya. Kuning hijau. Untuk membantu menjawab data PD, Bapak sudah berikan kalian bahan belajar, itu bisa digunakan. Ya. Sekali lagi, Bapak ingatkan kalau untuk uji kandungan gula, kalau sampel urinnya itu mengandung gula, maka dia akan berubah menjadi warnanya merah bata. Kalau misalkan urinnya itu mengandung protein, maka dia akan berubah menjadi warna ungu. Ya. Sambil ngisi itu, tadi kan Bapak bilang ada yang mendesain poster, sudah ada konsepnya, silahkan kalian bisa mulai untuk mendesain poster digital yang berisi upaya dalam menjaga kesehatan sistem ekskresi. Contohnya seperti yang ada di gambar sana.
perhatikan. Sekarang kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengerjaan laporan praktikum dan juga posternya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjelaskan hasil praktikum ini, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dimas. Kami dari kelompok 3 akan mengamati tabel hasil pengujian kandungan gula dan protein pada urin. Seperti yang telah ada di papan, hasil dari analisis datanya adalah 1. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, apakah terjadi sampel urin yang mengandung gula atau protein? Sampel pada Nisa tidak mengandung gula dan juga protein. Terlihat karena berwarna biru hijauan dan kuning kebiruan. Karena seharusnya bila mengandung protein berwarna ungu, sedangkan mengandung gula berwarna merah bata. Dan begitu juga dengan sampel ini tidak mengandung gula ataupun protein, karena sesuai dengan sampelnya berwarna kuning pudar dan juga kuning kehijauan. Upaya-upaya apa yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi, terutama ginjal? Yang pertama, memperbanyak minum air putih dan rutin berolahraga. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu hasil percobaan ini kita harus bisa menjaga kesehatan sistem ekskresi kita, terutama ginjal, karena ginjal memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Ini hasil pengerjaan poster dari kelompok 3. Bisa diperlihatkan ke teman-teman dan dijelaskan. Maksud dari poster ini adalah sayangi ginjalmu, minumlah air putih sebanyak 8 gelas per hari atau 1 liter dalam 1 hari. Nah, perbanyak minum air putih itu bisa membantu kita membersihkan kotoran dan juga racun yang berada di dalam tubuh. Karena dengan air bisa mengalirkan urin kepada ginjal, sehingga ginjal kita bisa mengeluarkan racun yang berada di dalam tubuh. Oke, tepuk tangan. Terima kasih kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil laporan praktikumnya dan juga posternya. Jadi ya, posternya seperti ini. Selanjutnya, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Silakan, mulai berdiri. Jika sekarang kondisi ginjal kita dalam kondisi sehat, namun kita justru merasa terlena dan kurang menjaga makanan atau minuman yang sehat untuk dikonsumsi, menurut kelompok kalian apa yang akan terjadi ke depannya? Jawab, menurut kelompok kami, jika seperti itu terus, maka ginjal kita yang tadinya sehat bisa saja di waktu yang akan datang akan terganggu atau sakit. Seperti misalnya kalau sering meminum minuman manis, kan dalam jangka waktu bisa menyebabkan resiko gagal ginjal. Bisa meningkatkan risiko pada Ginjal. Bagaimana? Ulang, puas jawabannya? Tepuk tangan. Satu lagi yang mau bertanya boleh? Silakan berdiri. Ya. Menurut kelompok kalian, bagaimana upaya kita menjaga kesehatan sistem ekskresi? Menjawab 1. Harus rajin berolahraga. 2. Minum air putih minimal 8 gelas per hari. 3. Mengatur pola makan yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan gizi harian. 4. Memperbanyak mengonsumsi buah-buahan dan sayuran. 5. Jangan merokok. Bagaimana jawabannya? Puas ya? Puas. Betul? Tepuk tangan. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya. Bapak kira untuk pertanyaan dan jawabannya itu sudah mengarah dalam materi dan kita pelajari hari ini. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, bisa ditutup untuk presentasi kelompok 3. Silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Sekali lagi Bapak-Bapak terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah presentasi di depan. Ya. Oke, selanjutnya kelompok mana yang akan presentasi? Kelompok 2, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Baik, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
di depan pada saat uji kandungan gula, kedua sampel menimbulkan warna biru kehijauan, dan pada saat uji kandungan protein, kedua sampel menimbulkan warna kuning kebiruan. Jika urin kita mengandung teman-teman. Jika urin kita mengandung gula, maka kedua sampel akan menimbulkan warna merah bata. Dan jika urin kita mengandung protein, maka kedua sampel akan menimbulkan warna ungu. Kenapa dengan banyak minum air putih dapat mencegah terjadinya penyakit pada ginjal? Karena air merupakan media transportasi zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh dan akan dibuang dalam bentuk urin. Sehingga konsumsi air putih yang banyak akan memperlancar proses pengeluaran tersebut. Gimana, puas? Tepuk tangan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, Dinta. Berdiri, Dinta. Menurut kelompok kalian, apakah kandungan gula dan pengawet pada minuman manis kemasan berbahaya bagi kesehatan tubuh? Jelaskan. Izin menjawab. Ia berbahaya jika kita terlalu berlebihan mengkonsumsi minuman manis kemasan dan akan meningkatkan risiko penyakit gagal ginjal, yang mana fungsi ginjal dalam menyaring darah akan menurun sehingga timbullah penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Gimana, puas jawabannya? Tepuk tangan. Oke, sekarang apa yang dapat kalian simpulkan pada pembelajaran kali ini? Cung yang mau menyimpulkan. Silakan, Kia, berdiri. Jadi Pak, menurut saya kesimpulannya adalah pada sistem ekspresi manusia dapat mengalami gangguan seperti yang telah dipelajari pada praktikum hari ini. Di antaranya gangguan yang terjadi pada ginjal yaitu glikosmilia dan albuminuria. Betul? Tepuk tangan. Terima kasih untuk Kia yang sudah menyampaikan pendapatnya tentang kesimpulan pembelajaran hari ini. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Boleh, silakan. Gimana seperti ini? Kesimpulan saya adalah tentang upaya untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi terutama ginjal, yaitu mengatur pola hidup sehat, memperbanyak minum air putih, mengurangi konsumsi minuman manis dalam kemasan, membatasi penggunaan gula dalam makanan maupun minuman, tidak berlebihan saat mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung kalsium dan juga vitamin C, berolahraga dengan teratur. Tepuk tangan. Terima kasih. Ya, Bapak Rasa yang disampaikan tadi kesimpulannya sudah betul, ya, sudah benar. Sekarang Bapak minta keluarkan lagi handphonenya. Ya. Bapak minta kalian untuk kembali membuka link yang tadi sudah Bapak kirim di awal untuk melakukan tes akhir. Ya. Sudah? Nilainya sudah muncul? Bandingkan dengan tadi nilai di awal. Sekarang Bapak ingin merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Hal baru apa yang kalian peroleh, kemudian materi apa yang belum dipahami, dan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Melalui link yang sudah Bapak kirim di itu, kamu tinggal menuliskan, boleh semuanya diisi atau misalkan hanya beberapa poin boleh. Hal baru apa yang kalian peroleh, materi apa yang belum dipahami, dan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini. Silakan. Terima kasih. Ambil contoh misalkan dari Dinda Bapisa Ferdizan misalkan, ya. Saya sangat menyenangkan di sini juga saya dapat belajar jika mengkonsumsi minuman kemasan berlebih dapat menyebabkan gangguan pada ginjal. Itu berarti sesuatu yang kalian dapatkan. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mereview kembali materi mengenai sistem ekskresi untuk persiapan penilaian harian. Jadi
Kita akan melakukan penilaian harian mengenai sistem ekspresi. Tapi sebelumnya Bapak ingin mereview kembali materi dari awal sampai hari ini supaya nanti kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus. Ya, jadi siapkan diri dengan baik, belajar yang rajin. Sebelum Bapak tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, sebelum pulang Bapak minta untuk berdoa dulu dipimpin oleh kalian. Duduk siap. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Disalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Jaga kesehatan diri, jaga kesehatan kalian, jaga diri kalian. Salam kepada orang tua di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Saya menyadari masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki. Maka dari itu, saran dan masukan dari Bapak Ibu penguji tentu saya harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.